Nama ilmunya tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena mengesahkan Allah. Tauhid. Wahada yuwahidu, tauhid, mengesahkan Allah. Disebut juga dengan aqidah. Kenapa disebut aqidah? Karena simpul tali yang diikat kuat, kokoh, tak terbuka. Aqidah. Apa akidahmu? Apa keyakinanmu? Tapi ada istilah lain disebut dengan ilmul kalam. Kenapa ilmul kalam? Karena mereka ketika membahas itu selalu mengawali kalimatnya dengan al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza. Pembahasan tentang ini, pembahasan tentang ini, maka disebut ilmul kalam. Ada juga orang sekarang ilmu tauhid, oke. Ilmu akidah, oke. Ilmu kalam, bid'ah. Ilmu kalam itu kan cara berargumentasi. Iya kalau ceramah macam orang sekarang dalam masjid. Ceramah dalam masjid dia lah enak, khutbah, pengajian, selesai. Nanya orang marah-marah. Kalau macam zaman dulu, berdebat dengan tokoh agama, berdebat, itu siapa yang bisa kalau bukan ilmu kalam? Maka dibuatlah jurusannya akidah wal falsafah. Kenapa digandengkan akidah wa falsafah? Karena yang bisa berargumentasi itu orang yang mengerti filsafat. Filsafat bahasa Arabnya muhibbul ilmi, filosofia, cinta kepada ilmu pengetahuan. Karena waktu itu semua masyarakat Yunani itu paganisme, menyembah patung-patung berhala. Maka datanglah sekelompok orang yang berfikir cinta kepada ilmu pengetahuan. Sokrates, Demokritos, Thales, Aristoteles. Lalu kemudian pemikiran-pemikiran mereka ini pada abad kedua Hijrah, datanglah seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, membuat tim penterjemah, dibuatlah di situ lembaga namanya Darul Hikmah, dar, rumah, hikmah, rumah ilmu pengetahuan, diterjemahkanlah buku-buku tadi. Maka masuklah ke dalam agama Islam, lalu kemudian lahirlah para filosof Islam, ada bernama Averroes, Ibnu Rushd, ada filosof Al-Kindi, ada Al-Farabi. Bahkan mereka inilah yang bisa menjelaskan filsafat Yunani. Bahkan orang barat pun mengakui keilmuan mereka. Kalau Sokrates, Aristoteles disebut sebagai first teacher, guru pertama, maka Al-Farabi digelar sebagai the second teacher, guru kedua. Jadi guru keduanya bukan dari Amerika, bukan Eropa, tapi dari kalangan ulama Islam. Tapi bedanya, mereka dulu berfilsafat menguatkan orang Islam. Orang sekarang berfilsafat yang udah sholat jadi nggak sholat. Maka saya heran, kenapa orang dulu berfilsafat itu mendebat sehingga banyak orang kafir murtad jadi masuk Islam. Orang sekarang berfilsafat, sebelum belajar filsafat sholat, begitu belajar 2-3 hari murtad. Ada yang nggak betul berarti. Nah, ini tentang asal usul bagaimana ceritanya al-kalamu fi kaza, al-kalamu fi kaza. Argumentasi itu disusun oleh mutaakhirun, ulama generasi belakangan, bukan ulama kalangan salaf. Walam yakhdu fi syai'in min has-salafus salihun. Adapun ulama salaf 3 abad pertama tidak ada yang melakukan itu. Wa min samma, oleh sebab itu ikhtaral Ghazali wa ghairuhu min fil awami. Oleh sebab itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya menyebutkan bahwa orang-orang awam alladzina la ahliyata fihim, orang awam yang tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan dalam berdalil ini, la ahliyata fihim li fahmiha annahum la yakhuduna fiha, yang tidak punya kapasitas keahlian dalam berdalil, maka mereka enggak perlu menjerumuskan diri dalam itu. Artinya yuhramu alaihim dzalik, haram mereka. Yuhramu alaihim, diharamkan bagi mereka, in khafu minhu tamakkuna syubhatin minhum ya'suru zawaluha min qulubihim. Kalau mempelajari ilmu dalil argumentasi dari kalangan filsafat itu justru mengacaukan pikiran mereka, bahkan menimbulkan was-was, sulit menghilangkannya dari hati mereka, maka haram mereka.